뭘 쳐봐 이 씨발아. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Mimin harap bagi kalian yang belum mendapatkan jodoh agar selalu menjomblo. Haha, bercanda. Mimin harap kalian semuanya diberikan pekerjaan yang baik dulu, barulah mendapatkan jodoh yang tepat. Asik. Oke, pada kesempatan kali ini, Mimin akan menceritakan sebuah series dari Korea yang lagi naik daun, di mana series ini akan mengisahkan tentang sekumpulan anak berkekuatan super yang disembunyikan oleh orang tua mereka yang juga memiliki kekuatan super. Penasaran gimana ceritanya? Langsung aja kita simak dari cerita Si Gendut Terbang. Oh, dan inilah Moving. Cerita akan diawali dengan seorang pemuda yang baru terbangun dari mimpi buruknya, dan nama pemuda tersebut adalah Kim Bong Seok. Bong Seok langsung bangun setelah mencium aroma masakan yang dibuat oleh ibunya. Namun anehnya selimut dari Bong Seok diberikan kaitan, dan ini adalah ibu dari Bong Seok, yakni Mi Hyun. Setelah itu Bong Seok bergegas berangkat ke sekolah, sebab ini merupakan hari pertamanya. Anehnya, ibu Bong Seok memberikan beban di ransel, kaki, dan selempang dari Bong Seok. Entah apa tujuannya, mungkin supaya anaknya memiliki badan ideal dan berotot. Di lain tempat, kita juga diperkenalkan dengan seorang siswi bernama Jang Huiso dan ayahnya yakni Jo Wong. Rupanya mereka barulah pindah ke kota tersebut dan baru saja membuka sebuah restoran ayam. Huiso juga merupakan murid pindahan semester akhir yang baru saja akan bersekolah di sekolah barunya. Singkatnya, saat di dalam bis, Bong Seok terkesan dengan Huiso yang sedang berlari mengejar bis sekolah. Kebetulan karena akan bertukar bis yang sama, mereka berdua pun menaiki bis yang sama. Bong Seok juga sempat membayar ongkos bis dari Huiso karena saldonya tidak cukup. Mereka berdua pun saling berbincang singkat, dan ketika Bong Seok dan Mimin melihat kecantikan dari Nona Huiso, kita berdua pun langsung dibuat terpesona. Anehnya, Bong Seok malah menutup matanya sambil menghitung angka-angka, dan seketika sayangnya saat berlari memasuki sekolah, karena badannya yang besar dan berat, dan juga beban ransel yang sangatlah berat, Bong Seok pun harus terlambat dan diberikan hukuman oleh guru Choi untuk membersihkan toilet. Kemudian terlihatlah Huiso yang menemui guru Choi untuk berkonsultasi mengenai beasiswanya nanti setelah lulus SMA dan melanjutkan kuliah nanti. Guru Choi pun memberikan saran agar Huiso masuk di jurusan olahraga, mengingat nilai keahlian fisiknya yang sangatlah baik dan sudah pasti akan diberikan beasiswa di jurusan tersebut secara full. Huiso pun setuju dan guru Choi menyuruh agar Huiso segera mengganti seragam sekolah lamanya ke seragam sekolah baru saat ini. Setelah itu terlihatlah kepala sekolah yakni Jo Rayuk, namanya susah sekali, yang sedang berbincang dengan guru Choi dan rekannya. Dan terlihat kalau mereka sedang membicarakan tentang beberapa murid khusus di kelas semester akhir. Sepertinya mereka sedang membicarakan anak-anak dengan kemampuan super. Lalu kita pun diperkenalkan kepada ketua kelas yang bernama Lee Gang-hon, yang terkenal disiplin, pintar, dan tidak main Zeus. Lalu saat sedang belajar, lagi-lagi Bong Seok terpesona dengan Huiso. Dan seperti sebelumnya, Bong Seok mulai berhitung, seolah sedang menahan sesuatu dari dirinya. Setelah jam pelajaran berakhir, Gong Hon kemudian mengantarkan Huiso ke ruangan auditorium dan mengatakan kalau guru Choi menyuruh Huiso untuk menggunakan ruangan auditorium untuk berlatih olahraga.
Tak tunggu lama, Huiso pun langsung melatih tubuhnya dengan berlari sampai berkeringat. Di lain tempat, kita akan diperkenalkan dengan salah satu karakter baru lagi yang bernama Frank yang baru saja datang dari Amerika Serikat. Frank kemudian menghampiri mobil yang sudah disiapkan untuknya dan langsung menyamar menjadi seorang kurir untuk melaksanakan misi rahasia dari pesan di ponselnya. Dan misi tersebut adalah untuk membunuh orang-orang berdasarkan lampiran berkas yang sudah disiapkan. Frank kemudian pergi ke lokasi target pertamanya yang bernama Ji-cheon. Kita pun akhirnya sedikit diberitahu kalau misi dari Frank adalah untuk menghapus atau menghabisi semua manusia berkemampuan super yang sudah pensiun atau agen super yang sudah pensiun gitulah. Jin-cheon dan Frank pun mulai berkelahi dan terlihatlah kalau ternyata Ji-cheon ini memiliki kemampuan fisik super, sementara Frank sendiri memiliki kemampuan regenerasi. Dan hasil akhir pertarungan tersebut adalah 이거 뭐야? berganti kepada Bong Seok yang telah pulang sekolah dan langsung disambut oleh ibunya dengan makanan yang sangatlah lezat. Sementara terlihat Huiso yang pulang dan dengan bersedih dia pun meminta uang kepada ayahnya untuk membeli seragam sekolah baru. Dan walaupun ayahnya berkata akan membelikannya besok hari, Huiso tetap merasa sedih sebab dia tahu kalau ekonomi ayahnya sedang memburuk. Kita juga diperlihatkan kepada Gang Hon yang ditunggu oleh ayahnya sewaktu dia pulang sekolah. Sementara Mimin sendiri setelah pulang sekolah harus sibuk membersihkan rumah dan setelah itu di kantor Badan Perencanaan Keamanan Nasional terlihatlah seorang wakil direktur kelima yakni Min Yong Jun dan asistennya yang sedang membahas mengenai kematian dari Jin Cheon dan sedang mencari tahu siapakah pelaku dari pembunuhan tersebut. Di samping itu, kita pun diberitahu kalau ternyata Bong Seok memiliki kekuatan yang dapat membuatnya melayang atau terbang. Untuk itulah Bong Seok selalu menggunakan ransel yang berat dan beberapa beban untuk menahannya agar tidak melayang di tempat umum. Selain itu, jika Bong Seok merasa senang, salting, marah, atau sesuatu pokoknya yang mempengaruhi emosinya, maka dia tidak akan bisa mengendalikan tubuhnya dan melayang dengan sendirinya. Itulah sebabnya Bong Seok akan berhitung jika mulai tidak dapat mengendalikan emosinya, supaya dia tidak melayang. Tak hanya itu saja, ibu dari Bong Seok juga sepertinya bukan ibu-ibu sembarangan, karena terlihat dia sedang mempersiapkan sebuah pistol dengan sangatlah ahli. 누군가 Kemudian, cerita pun akan flashback pada tahun 2003 untuk menceritakan masa lalu dari Bong Seok kecil dan ibunya yang sedang membeli sebuah daging di toko daging tentunya, di mana ibu penjual mengira kalau Bong Seok adalah anak cacat dan harus digendong oleh ibunya tersebut. Mi Hyun pun marah karena anaknya dibilang cacat. Namun setelah mengetahui kalau maksud dari si ibu penjual itu baik, serta tahu kalau ibu penjual secara diam-diam memberikan permen yang sangat banyak kepada Bong Seok, Mi Hyun pun akhirnya meminta maaf dan berterima kasih kepada ibu penjual daging. Setelah itu, Mi Hyun pun menyewa sebuah gedung luas dari seseorang dengan syarat kalau orang tersebut tidak boleh datang sebelum waktu kontraknya habis. Dan rupanya tujuan dari Mi Hyun menyewa gedung luas tersebut untuk digunakan agar Bong Seok dapat berlatih mengendalikan kekuatannya supaya Bong Seok dapat berjalan dengan normal. 내 몸이 내 감정에 영향을 받는다는 것을. Waktu pun lalu berganti ke 2007, di mana kini Bong Seok dan ibunya telah membeli sebuah rumah
dan akan membuka usaha restoran di rumah tersebut untuk melanjutkan keberlangsungan hidup mereka. Kemudian setelah menonton sebuah serial pahlawan petir di TV yang dapat terbang secara bebas, Bong Seok pun menjadi kagum dan akan menunjukkan kemampuannya kepada teman-teman sekolahnya. Dan hal itu pun membuat semua teman-temannya bersorak memujinya. Akan tetapi seorang anak yang iri dengan Bong Seok lalu mencoba hal yang dilakukan oleh Bong Seok pada malam harinya. Dan karena tidak mempunyai kemampuan untuk terbang, bocah itu pun terjatuh dan mengalami patah tulang. Sayangnya karena kejadian tersebut, Mi Hyun pun lalu dipanggil oleh pihak sekolah. Mi Hyun pun langsung melarang Bong Seok untuk menunjukkan kekuatannya di depan umum. Kemudian cerita pun lalu berganti ke masa sekarang. Terlihatlah Bong Seok yang pergi ke sekolah menggunakan bis dan lagi-lagi merasa kagum dengan Huiso yang pergi ke sekolah dengan cara berlari di tengah hujan. Sayangnya ketika berlari ke sekolah, Huiso yang tak sengaja menabrak Bong Seok membuat Bong Seok terlempar dan lecet dikit. Selain itu, mereka berdua juga terlambat untuk masuk sekolah dan dihukum oleh guru Choi untuk membersihkan toilet sepulang sekolah nanti. Di lain tempat, terlihatlah Frank yang mendapatkan misi untuk menghapus target kedua yang bernama Yong Seok dengan nama kodenya yaitu Bong Peok. Bong Peong. Bong Peok aja. Setelah itu, Frank pun pergi ke toko buku bekas tempat Bong Peok berada. Dan seperti biasa, Frank pun menutup tempatnya agar tidak diketahui oleh orang atau masyarakat luas. Dan mengatakan maksud kedatangannya kepada Bong Peok, serta menanyakan apakah Bong Peok memiliki anak. Tanpa menjawab satupun pertanyaan dari Frank, Bong Peok pun lalu menyerang Frank dengan menggunakan kekuatan listriknya. Dan target kedua pun berhasil Frank bersihkan, serta membersihkan TKP dengan cara membakar toko tersebut. Berganti kepada Huiso yang meminjam seragam cadangan dari Bong Seok karena bajunya basah setelah berlari di hujan tadi. Kemudian cerita pun berganti kepada seorang murid bandel bernama Bang Kiso yang mengajak Gong Hon untuk berantem di belakang sekolah. Dan yang terjadi selanjutnya. Rupanya Gang Hon ini memiliki kemampuan super, berupa fisik kuat dan juga kecepatan. Setelah kembali ke kelas, Gang Hon lalu beralasan kepada guru Choi kalau Kiso pulang duluan karena dirinya tidak enak badan. Kemudian kita pun akan melihat Pak Min yang mengetahui kalau mantan agennya lagi-lagi ditemukan tewas tanpa tahu siapakah dalang di balik pembunuhan mantan agen-agennya tersebut. Begitu juga dengan Jowon dan juga Mi Hyun yang juga melihat berita pembunuhan tersebut dan mulai merasa waspada. Di sisi lain, Frank juga telah menerima misi barunya untuk menghapus target nomor 3. Dan siapakah target tersebut? Nantikan kelanjutannya di part selanjutnya. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini. Jika suka sama video atau serial ini, silahkan klik tombol subscribe dan like. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Bye.